Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari lagi, teman-teman. Hari ini kita akan lanjut eh, video tentang environment Unity ya. Environment Unity tentang Tiren. Saya coba share screen lagi. Ini reminding yang video sebelumnya. Mana tadi? Nah, ini. Coba saya play dulu ya. Jadi, di video sebelumnya kita sudah mencoba membuat tiren, kita sudah mencoba membuat rumput, rumput tekstur dan juga rumput beneran yang bisa bergoyang ini, rumput bergoyang dan juga pohon yang bergoyang. Jadi kalau mengikuti, kaidah 4 elemen ini sudah 2 elemen masuk ya, elemen tanah, kemudian elemen angin. Nah, kita sudah 2 elemen. Sekarang elemen yang ketiga yang mau kita bahas adalah elemen air. Nah, kita lihat di sini, saya sudah punya satu buah, apa ya namanya, kubangan. Kubangan untuk menampilkan air, jadi kita akan memasukkan air ke dalam sini. Cuman tentunya teman-teman, air yang akan kita masukkan bukan seperti air beneran yang di dunia nyata yang bisa dikucurin. Alah, apa dikucurin, itu dicur gitu, nanti ada airnya, bukan. Ini adalah air yang merupakan tipuan optik dari semua jenis game. Jadi hampir mayoritas semua jenis game itu melakukan tipuan airnya seperti ini kira-kira ya. Jadi kita akan coba download airnya. Kembali ke Jetchill ya. Jetchill di eh, 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 apa namanya? Namanya linear progression, ada environment visualization ya. Kemudian di bagian sini ada berikutnya adalah link package pendukung pembuatan environment yang dikumpulkan dari berbagai sumber environment package. Klik. Nah, nanti kita akan masuk ke sini. Yang akan kita download sekarang yaitu water sama rain. Rain itu hujan. Saya download ya water. Kok tris salah salah salah. Water belum. Kalau udah water, nah baru rain. Rain download. Nah, gitu. Oke, saya drag ya. Dan di unit itu kita nggak bisa ngedrag package 2 kali. Apa? Package sekaligus. Kita harus importnya satu-satu. Water import. Hmm, busy lah. Ini waternya busy tak import 60 second lah. Jadi kayak ngomong Melayu. Oke, it's busy 23. Oh, hampir setengah menit untuk ke download water, mengimport water. Sekarang kita import rain. Kita import rain. Rain itu artinya adalah hujan. Oke, kita coba ya. Yang pertama, karena kita sudah punya kubangan, kita sudah punya apa tuh namanya? Sebuah tempat untuk bisa melakukan simulasi optik, bukan simulasi sih, ini lebih tepatnya ilusi optik air. Jadi saya di sini ada di folder water teman-teman ada 2 ya, ada water basic sama water pro. Jadi dulu, zaman dulu waktu masih zaman-zamannya Unity 3, Unity 4 ya, tahun 2009 2010-an kalau saya nggak salah. Unity cuma mengeluarkan water basic untuk versi Unity free. Nah, begitu udah masuk Unity 5, kalau yang Pro tuh harus bayar. Nah, begitu masuk Unity 5, Unity Pro yang bagian dari Unity 4-nya itu kemudian digratiskan, di apa namanya? Boleh dipakai secara gratis. Jadi Unity ini semakin lama akan semakin banyak fitur-fitur yang keren dan digratiskan.
Kita akan coba dua-duanya. Kita coba yang water basic. Seperti biasa, kalau Anda ngedownload satu buah package, Anda lupa harus ngapain, Anda carilah folder prefab atau folder scene buat demo. Nah, di sini sayangnya tidak ada folder demo atau folder scene. Yang ada cuman folder prefab. Jadi kemungkinan ini yang kita pakai ya. Ada water basic daytime, ada water basic nighttime. Kita pakai yang daytime dulu, yang nomor 1. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Kecil banget. Kita gedein lah. Nah, ini teman-teman. Ini adalah water versi lama, kalau saya nggak salah ini ya. Versi Unity 3 sih sebenarnya ini. Jadi kita bisa coba cek di sini. Nah, sebentar, saya gedein dulu. Oke. Kira-kira begini teman-teman. Jadi kalau nanti Anda yang mau menggunakan versi water yang basic, silakan, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian di bagian shader ini ada wave scale ya. Saya lupa ini wave scale ini buat mengganti apa ini? Mengganti wave-nya. Apa? Skala wave, dan juga ini ada kecepatan. Kecepatan perubahan apa tuh? Tekstur air ya, supaya seolah-olah memang airnya itu ketiup angin. Saya coba kameranya saya coba arahin ke air dulu. Saya pengen lihat hasilnya. Game object align with view, mana sih? Game object align with view. Kemudian ini coba ya kita play. Play sebentar. Kalau di game harusnya nggak terlalu kelihatan sih. Coba saya deketin ya ke sini. Teman-teman bisa gimana caranya? Maju. Nah, gini teman. Maju lagi. Nah, semakin dekat baru kelihatan ya. Jadi airnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah sebuah ilusi optik bagaimana Unity memvisualkan tentang air. Dari atas keren sih. Ini maksudnya sudah keren banget karena teman-teman bisa lihat pantulan cahayanya udah bagus ya. Jadi kalau misalnya airnya ini saya jadiin satu, nanti proses gerakan apa tuh? Gerakan ombaknya juga beda. 100 gitu. Kalau 100 jadinya cepet banget tuh gitu. Ini tinggal di edit-edit aja. Oke, ini air, cuma mungkin banyak yang apa? Suka penasaran kira-kira kalau saya nyemplung ke air kira-kira tenggelam nggak, atau apa yang terjadi ketika saya masuk ke dalam air. Nah, ini saya sebut sebagai ilusi optik karena proses membuat visual angin dengan visual air itu agak beda. Untuk sekarang kita nggak punya mekanisme visual di dalam air, sehingga kalau saya tembus ke sini, nah akan tetap sama seperti yang biasanya. Nggak ada apa-apa sebenarnya di sini ya. Yang ada cuma ini satu buah apa ya, kayak karpet gitu, kayak karpet tapi dia di atasnya ada ilusi optik air. Defaultnya memang kalau proses air begitu. Bagaimana kalau di dalam game bisa sampai terjadi sebuah simulasi seolah-olah itu air beneran? Karena begitu Anda masuk ke sini, nih setengah ini itu ada script yang berjalan yang mengubah visualnya jadi visual air. Jadi ini ada dua visual dan itu termasuk mekanik yang susah ya. Saya biasanya kalau mau bikin begituan beli aset yang udah jadi aja. Soalnya bikin visual air agak ribet sih. Oke, itu air yang pertama, teman-teman. Air basic daytime. Kita delete ya. Saya delete airnya. Saya karena lebih suka air yang kedua, yaitu air yang pro. Saya pakai air pro. Ini yang saya pakai yang rack aja ya. Rack itu berarti kotak. Ini ada water 4 advance, ada water 4 simple. Teman-teman boleh pilih yang simple. Saya mau coba yang advance.
Nah, nggak kelihatan ya? Wah, ini bagus banget airnya. Nah, cuman ini hati-hati karena dia bentuknya adalah kotak ya, ini harus kita kecilin dulu nih. Oke. Set, mana ini airnya? Ini ke sini, ke situ. Oke. Wah, ini kini airnya agak sedikit beda. Ini airnya air bening ya, kayak air PDAM. Nah, coba kita cek kamera. Di mana kamera kamu? Kamera di sini aja deh. Susah banget. Nah, kamera, kemudian saya play. Mari kita lihat apakah dia sudah seperti avatar sebelumnya, ada apa tuh? Ada animasi-animasinya. Nah, widih, keren. Lihat dari sini dong. Airnya udah kayak ini, ada air laut ya. Nah, cuman memang untuk yang air 4 ini, karena dia ada sedikit blending di sini ya. Jadi memang sangat disarankan Anda hati-hati dalam membuat tirenya. Nah, kalau ini kan nggak kelihatan nih karena ketutup ya, ketutup sama ini. Jadi nanti untuk yang air versi 4 itu belum ada apa namanya? Efek efek buih. Nah, efek buih. Kalau efek buih nanti ada di aset yang lain. Nanti ada efek buih yang setiap kali dia terkena apa tuh? Eh, bagian dari collidernya sebuah tirai nanti akan ada buih-buihnya. Oke, teman-teman, ini salah satu cara juga bagi Anda untuk bisa membuat sebuah simulasi environment dengan menggunakan air. Tapi belum selesai, teman-teman. Masih ada satu lagi, air yang jatuh dari langit, yaitu air hujan. Nah, untuk air hujan ini kebetulan keberuntungan ya. Jadi udah lama banget saya nyari-nyari aset yang bisa menampilkan hujan. Susah banget ternyata nyarinya. Dan alhamdulillah dapat, saya lupa dari mana, pokoknya dari asesor saya dapat itu, terus saya modif-modif dikit supaya dia bisa langsung kita pakai ya. Namanya Rain. Kita tinggal masukin aja Rain ke sini. Nah, nggak kelihatan ya ininya, mana Rainnya? Oh, di sini. Oke. Kemudian di sini dia ada kamera, dia minta kamera ya, ada bla 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 bla. Ini ada apa tuh? eh parameter kaitannya dengan suara hujan, kemudian intensity dan juga yang lain-lain. Kita coba masukin dulu. Dan untuk memperlihatkan simulasi hujan ini, saya akan coba tambahin kubus ya. Penting banget kubus ini untuk melihat simulasi hujan, teman-teman. Dan paling enak mungkin saya kasih warna kubusnya warna hitam ya, supaya kelihatan. Saya kasih klik kanan, create material, kasih warna hitam, dan warna hitamnya kita masukin ke kubus. Kemudian kita fokus lihat kubusnya. Dan kemudian kita play. Harusnya sampai saat ini berarti si air tetap nyala ya, air tetap nyala dan ada tambahan hujan harusnya. Mari kita lihat mana hujan. Oke, ini sudah ada hujan. Teman-teman bisa lihat ada hujan badai ya. Nah, cuman ada yang kelewat di sini. Ini hujan badai tapi kok cerah gitu. Nggak apa-apa, kita bisa coba apa tuh namanya ya? Mengurangi nah kayak gini lah, biar agak dramatis hujannya. Kita pura-puranya ada mendung-mendungnya gitulah. Oke, yang mau saya tunjukkan di sini teman-teman, silakan perhatikan agak nggak kelihatan tapi bisa dilihat sedikit ya. Yaitu soal partikel hujan ketika dia mengenai sebuah benda. Ini
Ini sebetulnya nggak penting-penting banget sih, cuma, keren aja gitu kalau misalkan kita bisa menampilkan ini kayaknya bagus ya. Kayak teman-teman lihat di sini ketika dia terkena, hujannya terkena kubus ya, yang kubus ini punya collider, itu akan muncul semacam, partikel air, percikan air. Ya nggak penting-penting banget sih, tapi ini keren. Yang jadi masalah adalah ketika si airnya kena, air, eh, hujannya kena air, hujannya kena air. Lihat di sini, tidak ada sedikit pun partikel air yang, mental dari hujan. Padahal kan ini kan secara logika ini kena air ya, jadi ini kita lagi coba mensimulasikan ketika air kena air, kok nggak ada cipratan, karena harusnya air hujan sama air sungai, ada efek gitulah. Nah, di dalam Unity karena sebetulnya tidak bekerja seperti hukum alam di dunia nyata, jadi memang nggak mungkin kejadian kayak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan manipulasi agar efek seperti ini tetap terlihat juga di dalam, eee, air. Caranya gampang banget sebenarnya, caranya gampang banget. Kalau kita mau tetap mau menggunakan kubus ya, caranya kita tinggal kita akan menggunakan kubus yang akan kita jadikan, apa namanya ya, eee, target percikan air. Nah, kayak ginilah. Jadi si kubus akan kita jadikan percikan air, tapi secara mesh dia dihilangkan. Nah, ini ada mesh renderer ya. Mesh renderer-nya saya hilangin. Sehingga nggak ada yang tahu bahwa ini sebetulnya ada kubus di sini. Jadi kalau misalkan saya play, maka si air tadi akan jatuh, ke dalam kubus, akan mengenai kubus sebenarnya, tapi karena nggak kelihatan di situ ada kubus, maka banyak orang menyangka ini adalah air kena air dengan dia menciprat-ciprat. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat airnya muncrat-muncrat kena sungai. Coba saya, bikin ini ya, game object align with view. Kita lihat dari versi game. Ini saya coba gedein lah. Nah, ini, tidak terlalu kelihatan sekilas, tapi kalau, teman-teman agak jeli bisa melihat bahwa ada, air-air yang, seolah-olah kena sungai ya. Ini memang efeknya nggak penting-penting banget, cuman, secara visual keren aja gitu. Jadi ini, apa ya, hal-hal yang sederhana yang bisa Anda, eee buat dengan Unity ya, dengan aset-aset dari tahun 2009, 2010-an. Jadi Anda bisa bayangin, di tahun itu, ini tuh keren banget gitu. Makanya kalau tahun sekarang harusnya kita bisa melakukan visualisasi yang lebih keren karena asetnya pasti akan lebih keren lagi. Ini saya mencari aset-aset gratisan yang bisa Anda gunakan dan, bisa divisualisasikan dengan mudah ya. Oke, untuk video kali ini segitu dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Stop 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 stop.